Hari pertama pemadaman listrik global. Wanita hanya membeli 2 kotak lilin dan pemantik. Itu menghabiskan biaya hidup keluarga selama seminggu. Dia juga ingin membeli beberapa mie instan. Namun rak sudah kosong karena pembelian besar-besaran. Akhirnya dia hanya bisa membawa 2 botol besar air mineral untuk bertahan. Namun, ini baru permulaan. Karena pemadaman listrik, transportasi di seluruh kota langsung lumpuh. Orang-orang menunggu berjam-jam di peron. Namun tidak ada satupun kereta yang datang. Bahkan semua mobil di jalan juga mogok. Ternyata penyebabnya adalah semua baterai habis. Yang lebih aneh adalah ketika wanita itu kembali ke rumah. Dia menemukan bahwa kompor induksi dan kompor gas tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahkan jam alarm dan ponsel juga mengalami kegagalan secara bersamaan. Semua perangkat listrik, ternyata dalam semalam semuanya rusak. Menjelang malam, wanita itu hanya bisa menggunakan sisa makanan untuk menyiapkan makan malam sederhana dengan cahaya lilin. Namun, dia tidak merasa bahwa situasinya terlalu parah. Dia bahkan menghibur suaminya dengan mengatakan bahwa semuanya pasti akan kembali normal besok. Namun, hingga hari ketiga, rumah masih tanpa air dan listrik. Piring kotor menumpuk di dapur. Toilet berbau tak tertahankan. Bahkan untuk mencuci pakaian, hanya bisa menggunakan air mandi dengan perlahan. Hidup terasa sangat sulit. Untuk mengambil air, wanita itu berlari kecil ke pabrik air di pinggiran kota. Namun, dia mengetahui bahwa mesin tidak ada listrik dan tidak bisa beroperasi. Pabrik air sudah kering selama 2 hari. Jika tanpa air dan listrik masih bisa ditoleransi, maka nasib suaminya menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Karena perusahaan tidak ada listrik dan tidak bisa beroperasi, semua orang terkena cuti di luar tanggungan. Mereka hanya bisa pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, suaminya melihat toko sepeda yang ramai. Dia ingin membeli satu untuk keperluan darurat. Namun, sebuah sepeda wanita biasa, bahkan dijual dengan harga selangit 45.000 yen. Jika dia tidak membeli, banyak orang yang berebut untuk membelinya. Dia hanya bisa mengeluarkan semua uang tunai yang ada padanya. Dia merasa seperti orang bodoh untuk sekali ini. Setelah membeli sepeda, suami langsung pergi ke bank. Dia ingin menarik tabungan keluarga. Namun, karena permintaan uang tunai meningkat pesat, di depan bank, orang-orang berkerumun. Setiap orang yang menarik uang harus menunjukkan buku tabungan kertas dan bukti identitas. Dan hanya bisa menarik maksimal 100.000 tabungan. Begitu berita ini keluar, orang-orang di depan bank menjadi sangat emosional. Mereka berdesakan maju seperti orang gila. Suami yang kecil itu terseret oleh kerumunan. Dokumen kerja berceceran di tanah. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya, tetapi terjatuh karena terdesak. Dia merasa seolah kehilangan setengah nyawanya. Akhirnya, dia berhasil keluar dari kerumunan. Duduk lemas di pinggir jalan, suami merasa campur aduk. Dia tidak mengerti mengapa satu pemadaman listrik dapat membuat kehidupan yang awalnya tenang hancur dalam sekejap. Namun, tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh. Hidup harus terus berjalan. Tapi untungnya, dia tidak perlu khawatir tentang uang dalam waktu dekat, karena setelah pemadaman listrik selama seminggu, barang-barang di supermarket sudah habis diborong. Bahkan jika ada banyak uang, mereka tidak bisa membeli makanan. Sekolah juga mengumumkan libur tanpa batas waktu. Anak laki-laki dan perempuan hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari. Bahkan biaya sekolah juga bisa dihemat, sementara makanan hampir habis. Jika terus bertahan, mereka akan segera mati kelaparan. Suami istri pun berdiskusi, memutuskan untuk membawa anak-anak kembali ke desa untuk menghindari bencana. Namun dari sini ke kampung halaman, jaraknya mencapai ribuan kilometer. Keluarga itu pun berangkat dengan sepeda. Mereka berencana pergi ke bandara untuk naik pesawat. Pada awalnya, seluruh keluarga masih bersemangat. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti sedang melarikan diri. Justru terlihat seperti sedang bersepeda untuk berlibur. Wanita itu bahkan memeluk suaminya dengan mesra. Sambil tersenyum, dia berbicara tentang pemadaman listrik ini. Hal itu mengingatkan mereka pada perasaan berkencan di masa muda. Namun tidak lama kemudian, wanita itu tidak bisa tersenyum lagi. Saat mereka melewati sebuah stan, menemukan bahwa air mineral ternyata dijual dengan harga yang mengejutkan Rp1.000 per botol, yang 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan sebelum pemadaman listrik. Suami sangat marah dan mengutuk para penjual yang mengambil keuntungan dari bencana. Dia lebih memilih mati kehausan daripada membelinya. Namun, setelah 1 kilometer lagi, harga air mineral di pinggir jalan sudah naik menjadi Rp2.000 per botol. Ketika mereka dengan napas tersengal-sengal keluar dari kota, mereka dengan putus asa menemukan bahwa harga air mineral sudah naik berkali-kali lipat. Melihat harga yang begitu tinggi, suami merasa pusing, menyesal karena tidak membeli beberapa botol sebelumnya, yang membuat keluarganya tidak memiliki air untuk diminum. Sekarang, setelah mengeluarkan uang untuk tiket pesawat, dia sama sekali tidak mampu menanggung pengeluaran seperti itu. Namun, saat suami merasa putus asa, wanita itu diam-diam melangkah maju. Tadi, toko itu hanya menjual dengan harga 500 per botol. Sekarang air sangat mahal, kami hanya bisa menjual dengan harga ini.
Anak muda, kamu tidak akan bisa menjualnya seperti ini. Aku ambil semua, hitung satu botol 600. Bagaimana? Menghadapi golok tajam dari ibu rumah tangga berpengalaman, pemilik toko muda sama sekali tidak bisa melawan. Setelah menahan diri lama, akhirnya hanya bisa setuju. Masalah air minum teratasi. Keluarga dengan senang hati makan siang di taman. Namun saat mereka berpikir, situasinya tampaknya tidak begitu buruk. Adegan berikutnya yang terjadi, namun memberi semua orang bayangan lagi di hati. Anak laki-laki menyelinap ke tepi danau. Dengan ketakutan menemukan seorang pengemis sedang menangkap mereka dari danau. Koi berharga yang dianggap sebagai harta nasional. Melihat ikan koi kering yang digantung di tali jemuran, keluarga sangat terkejut. Pemadaman listrik global yang aneh ini sepertinya membuat seluruh kota menjadi gila. Jika tidak segera pergi, Tuhan tahu apa lagi yang akan terjadi yang mengerikan. Memikirkan hal ini, mereka berangkat lagi. Berhasil tiba di bandara sebelum gelap. Namun, karena kegagalan perangkat elektronik, semua penerbangan di bandara dihentikan. Pesawat besar terparkir seperti mobil di pinggir jalan. Terparkir dengan acak di landasan. Suami mendorong dirinya ke tengah kerumunan. Melihat pemandangan apokaliptik di depannya, terjerumus dalam keputusasaan yang mendalam. Hari semakin gelap, seluruh keluarga hanya bisa mencari penginapan di dekat situ untuk sementara. Seperti yang diperkirakan, suami kembali diperlakukan dengan buruk oleh bosnya. Namun, meskipun kamar kecil itu tidak ada air dan listrik, setidaknya mereka tidak tidur di jalan. Setelah seharian lelah, mereka akhirnya bisa tenang. Keesokan paginya, pasangan itu memutuskan untuk bersepeda ke desa. Meskipun jalannya jauh, itu lebih baik daripada menunggu mati. Namun, wanita itu tidak memiliki sepeda. Suami mencari di desa-desa sekitar bandara, namun tidak menemukan kendaraan yang tersedia. Yang lebih buruk, tidak ada navigasi ponsel. Dia hanya bisa meminta anaknya pergi ke toko buku untuk mencari peta. Ternyata peta yang akurat sudah diambil orang. Akhirnya hanya menemukan sebuah buku peta kartun sekolah dasar. Rute di dalamnya sangat sederhana, sama sekali tidak dapat digunakan. Namun, saat mereka sudah tidak punya jalan keluar, suami tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia melangkah cepat keluar.